Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Bagi teman-teman, saudara-saudara kita, terkhusus ya Aceh Tamiang, yang mengalami musibah, ya, bencana alam, sehingga banyak meluluh lantakkan harta benda termasuk ternak ya, dan sebagian juga mungkin nyawa ya yang hilang karena diterkam oleh banjir bandang, dan beberapa kampung habis ya teman-teman, luluh lantak. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang tertimpa musibah, saya nasihatkan agar untuk bersabar ya. Yang jelas musibah itu datang dari Allah, dan Allah juga yang bisa memberhentikan musibah itu. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan musibah atau cobaan, kita harus bersabar, qanaah, terima ketentuannya, dan tidak boleh kita mencaci keadaan itu atau masa itu, karena yang mendatangkan masa itu Allah, mendatangkan musibah itu Allah. Jadi kita tidak boleh mencaci, memaki ya, mencaci dan memaki tidak boleh. Jadi kita harus menerima takdir, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun harta benda kita banyak luluh lantak. Dan yang paling penting dengan musibah itu kita jadikan sebagai pelajaran, iktibar. Yang jelas Allah menegur kita agar kita menjadi orang bertakwa, agar kita ingat kepadanya. Mungkin selama ini kita jauh ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya tidak sholat mungkin ya, mulailah sekarang sholat, lakukan sholat. Yang tadinya masih melakukan perbuatan kemusyrikan, perdukunan, masih percaya dengan adanya tangkal jimat yang dibuat oleh dukun, sekalipun yang buat ustadz atau pak haji yang bikin, jangan percaya. Kalau ada tangkal jimat ya, musnahkan, tidak ada manfaat sama sekali. Mereka membuat tangkal jimat dengan alasan untuk menolak bala, menolak penyakit. Ya, itu alasan mereka. Nyatanya datang bala. Bahkan mengundang bala itu datang. Kita sering berurusan dengan dukun, sering berurusan pakai tangkal, pakai jimat. Ya, sering berurusan membuat sesaji, kopi segelas untuk leluhur, rokok sebatang untuk leluhur, maksudnya leluhur arwah, orang-orang yang sudah mati. Mereka buatkan kopi segelas malam Jumat, rokok sebatang untuk datu, untuk leluhurnya, arwah datunya. Dan ini perbuatan musyrik. Yang jelas menurut pandangan agama tidak ada arwah gentayangan. Orang yang masih percaya ada arwah gentayangan karena sering nonton film Sujana. Tidak ada ya teman-teman. Nah, ini malah mengundang bala. Ya, mengundang bala. Ada pesta, memanggil pawang hujan, itu mendatangkan bala, teman-teman. Tidak ada yang bisa memberhentikan hujan. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menggeser-geser hujan, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ada seorang pawang yang tidak sholat 5 waktu, atau bolong-bolong sholatnya, bahkan tidak sholat banyak, ya. Kebanyakan pawang hujan itu tidak sholat, kebanyakan. Ya, sholatnya tidak ke masjid. Kok percaya bisa menolak bala, bisa menghentikan hujan? Ya, bohong semua teman-teman. Bahkan Anda memanggil pawang hujan, itu malah mendatangkan bala. Ya, oleh karena itu dengan adanya musibah, bencana yang terjadi terkhusus di Aceh Tamiang, karena saya kelahiran Aceh Tamiang. Ya, saya lahir di kampung Alur Jambu. Alur Jambu juga hancur. Ya,
Bahkan adik saya ada yang tinggal di Kampung Lubuk Siduk, Kecamatan Sekrak. Habis kampungnya. Ya habis. Adik ipar saya orang situ namanya Husin. Orang tua saya tinggal di Blok 4 Jambu Rambung, bersebelahan Babu. Bahkan kebun-kebun kami, kebun orang tua kami di Babu ya teman-teman. Adik-adik saya pun banyak lahir di Babu. Babu hancur luluh lantak. Termasuklah Kampung Sekumur, Pengidam, ya Si Jantung, apalagi namanya Bengkelang ya. Hancur luluh lantak teman-teman. Termasuk juga Ranto Bintang ya sebelahnya, Serba, Alur Hitam, kemudian apalagi namanya Sunting ya, Kampung Propo, hancur teman-teman ya, Kampung Batangara. Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya saya sebagai praktisi ruqyah syariah, dan saya sering meruqyah pasien keliling-keliling ya, termasuk Aceh, Aceh Tamiang, Aceh Gayo, Gailues, saya keliling teman-teman, sampai ke Pinding, Pantan Cuaca, Siongalongal, Putri Betung, sampai ke Tongra, ya, Kecamatan Terangon, Bukut, ya, apa namanya, Tesangi, Rumpi, Padang, Jabu, ya, Rerebe, saya masuk, Tingkem, Skualen, Ramukut, Rikit Gaib, Ponomon Jaya, apalagi namanya, Canetoa, ya, termasuk juga di apa namanya ini, Pinang Rugup, ya, Kendawi, saya keliling teman-teman, ya, Kampung Badak, Ketambi, Ketambi, apa namanya nih, Lembe ya, Bemung, Pengkala, pokoknya keliling saya, Kampung Jawa, ya, Blangkejeren, Kampung Jawa, Durin, Pajak Centong, ya, apalagi namanya, Gele, ya, Gele, Kampung Cempah, termasuk Lempuh, dan banyak yang lain, kampung-kampung yang lain, ya, tidak semua bisa saya sebutkan. Yang jelas saya sudah keliling-keliling teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya sampai ke Riau, sampai ke Duri, Simpang-Simbanga, masuk ke dalam, apa namanya ini, Mahato ya, Mahato dari kilo 0 sampai kilo 11. Udah itu apa namanya, Lapangan C ya, ada arah ke apa tuh, Lapangan C namanya, Laupangga tuh saya lewati Laupangga, Lapangan C. Bahkan saya sudah ke Barus, sudah ke Sibolga ya teman-teman. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesyirikan itu masih banyak ya, dan itu jangan kita anggap sepele teman-teman, karena syirik itu dosa yang paling besar ya, dosa yang paling besar. Jadi kalau jawaban saya, sebab-sebab orang kena musibah bencana akibat kesyirikan, dosa kesyirikan, termasuk meninggalkan sholat kan kesyirikan kan. Jadi dosa yang terbesar itu meninggalkan, dosa yang terbesar itu adalah melakukan kesyirikan. Makanya bala itu datang bertubi-tubi karena manusia masih banyak melakukan perbuatan syirik, dan syirik dosa yang tidak diampuni kecuali taubat. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu kita harus bertobat. Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, dalam Al-Quran ya, surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku sayang, janganlah kalian menyekutukan Allah, sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.